Banyak sekali impian yang dilangitkan di kota Jakarta. Dari mana saja profesinya dan apapun tingkat sosialnya. Jakarta itu ternyata tempat yang ideal untuk bertarung. Ideal juga untuk merasakan babak belur. Dan tentunya ideal juga untuk belajar bertahan hidup apapun keadaannya. Jakarta menjadi sebuah tempat di mana mimpi-mimpi para perantau seperti gue berharap untuk terwujud. Jakarta dengan segala ceritanya menjadi satu tempat yang tidak akan pernah berhenti untuk diceritakan. Bahkan kota ini sepertinya hidup 24 jam, apapun itu keadaannya. Jakarta akan menjadi tempat yang indah bagi yang bisa bertahan, namun akan menjadi awal kehancuran jika kita tidak bisa menyiasati kehidupan. Oh iya, ini cerita Jakarta versi gue. Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gue Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Ini adalah episode ke-41 setelah 11 bulan yang lalu gue nge-upload podcast. Lama banget, hampir setahun. Maaf ya teman-teman semua, semoga kalian bisa memaklumi. Oh iya, gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, selalu diberikan kemudahan apapun itu yang sedang kalian hadapi. Dan semoga impian-impian serta cita-cita yang sedang kalian usahakan juga dapat segera terwujud. Amin, paling serius. Seperti di judul kita episode 41 ini, Jakarta dan Merantau. Mungkin tadi gue udah spill sedikit-sedikit tentang sedikit cerita gue untuk kota Jakarta. Dan gue tekankan sekali lagi, ini merupakan cerita Jakarta versi gue. So, semua orang yang datang ke sini pasti punya ceritanya masing-masing. Dan cerita dari gue mungkin adalah satu cerita di antara jutaan bahkan miliaran cerita orang-orang yang sedang berjuang dan bertahan hidup di Jakarta. By the way, ini udah masuk tahun ke-6 gue di Jakarta karena gue merantau dari Bukit Tinggi sebelumnya. Jujur, gak kerasa ternyata 6 tahun di Jakarta. Tiba-tiba udah 6 tahun aja. Ya walaupun pasti awalnya berdarah-darah banget, pasti awalnya capek banget buat menghadapi sesuatu yang belum stable. Ditambah lagi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan kota yang baru, kebiasaan yang baru, dan semua hal baru yang tentunya nggak gue alami di Bukit Tinggi sebelumnya. Sebagai anak kampung yang baru merantau ke Jakarta, ternyata Jakarta itu asyik kalau kita punya uang. Ya apapun keadaannya sih sebenarnya ya, bisa asik dimanapun kalau kita punya uang. Tapi ternyata di Jakarta ini tuh kayak lo buka pintu, lo keluar beberapa langkah aja dari kosan itu udah ngeluarin duit gitu. Apapun di sini yang dibutuhkan hanyalah uang. Tapi ya balik lagi, ini tuh tergantung dari strategi kita untuk bertahan hidup, pinter-pinter nyari cara supaya kita bisa berhemat. Jadi dulu itu gue ke Jakarta pertama karena magang. Nggak, sebelumnya itu gue udah pernah beberapa kali bolak-balik Jakarta karena
gue juga gue lahir di Jakarta, terus gede cuma berapa tahun ya, sampai SD di Jakarta. Habis itu gue pindah ke Bukit Tinggi bareng orang tua gue, karena orang tua gue bangkrut karena ditipu orang. So kita move for sure ke Bukit Tinggi. Nah setelah itu tuh kayak gue bolak-balik Jakarta itu kadang cuma buat liburan, terus ke nikahan kakak sepupu gue, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampus gue saat itu. Nah pada saat gue tamat kuliah itu kan lagi COVID ya, dan semuanya tampak sulit. Sejujurnya apapun itu pasti lagi sulit-sulitnya. Jadi gue ngambil pekerjaan apapun itu, yang pada saat itu gue menjadi salah satu fotografer produk untuk brand fashion perempuan di Bukit Tinggi. Ya gue kerja dari jam 8 pagi sampai jam 7 sore. Gue adalah tipe orang yang sulit banget untuk menjalani kehidupan yang itu aja. Gue harus pergi ke kantor pagi, pulang malam. Terus habis itu jarak dari rumah gue ke tempat kantor itu tuh adalah sekitar 40-30 menit. Itu pun kalau nggak hujan. Jadi pada saat itu gue iseng-iseng ngelihat ada satu pamflet dari Kemenparekraf. Dulu masih Kemenparekraf, yang berkaitan dengan seleksi cerita. Jadi cerita yang terpilih itu akan mewakili daerah. Terus habis itu setelah dari daerah nanti kita dikumpulin dari beberapa kota di Sumatera Barat, kita disaring lagi untuk maju ke nasional untuk mewakili daerah masing-masing. Nah pada saat itu tuh gue udah kayak iseng aja. Oh gue bikin ini deh, gue bikin ini gitu. Terus gue apply, dan itu dibantu senior gue namanya Karani. Kita ngobrol panjang, ide-ide ceritanya mau diapain. Terus gue apply, ternyata gue terpilih untuk di tingkat Sumatera Barat dengan beberapa orang lainnya yang keren-keren juga ceritanya. Pada saat itu tuh nggak nyangka, tapi ya udahlah, coba dijalanin aja. Akhirnya gue minta izin ke bos gue untuk nggak masuk selama 2-3 hari karena gue harus ke Padang jadinya. Setelah itu kita inkubasi pelatihan di Padang selama 3 hari itu, berkutat dengan segala cerita-cerita, segala revisi dan lain-lain sama mentor-mentor yang sudah terpilih. Habis itu gue akhirnya masukin cerita gue, ngerapihin cerita gue, dan setelah itu gue balik lagi Bukit Tinggi kerja kayak biasa. Dan pengumuman siapa yang akan masuk ke tingkat nasional. Ternyata nama gue ada. Saat itu gue pusing gimana gue minta izinnya ya ke bos gue, karena di situ tertera itu sekitar 10 apa 14 hari, gue lupa. Kita harus di Bogor inkubasi sama 12 peserta dari Makassar, Sumber, Bandung, gue lupa dari mana lagi. Kalau nggak salah itu ada dari 5 kota. Jadi udah tuh, akhirnya di sana gue belajar lebih lagi berkaitan dengan menulis skenario film ataupun series dan lain. Sampai akhirnya gue ditawarin masuk ke salah satu writers room yang baru berdiri juga pada saat itu. Satu sisi gue takut untuk move for sure ke Jakarta, tapi ini adalah satu mimpi yang gak boleh disia-siain sebenarnya. Gue dari dulu pengen banget jadi penulis film, gue pengen banget jadi penulis skenario, tapi
pada saat itu tuh karena COVID, jadi segala hal itu tampak sangat sulit buat gue. Dan ini adalah kesempatan yang gak mungkin gue sia-siain. Nah pada saat itu setelah gue pulang dari Bogor, gue akhirnya minta resign. Gue resign dari pekerjaan gue sebelumnya, yaitu fotografer produk. Gue resign dan bos gue menyetujuinya. Di situ dia baik banget sama gue. Dia bilang, gak apa-apa, aku ngelihat kamu punya potensi dan sayang kalau kamu cuma di Bukit Tinggi aja. Itu membuat gue sedih sih, terharu. Tapi ternyata bos gue walaupun terkenal galak dan sangat disiplin, di situ dia memberikan satu kepercayaan yang baik gitu loh ternyata ke gue, dan memberikan wejangan-wejangan seperti anaknya sendiri pada saat itu. Sampai gue juga dikasih jajan lebih untuk pegangan gue ke Jakarta, yang dimana pada saat itu lagi pandemi, lagi susah banget. Dia mengapresiasi gue juga dengan memberikan sedikit jajan itu untuk bekal gue ke Jakarta. Thanks Kak, terima kasih Kak sudah memberikan awalan yang baik di hidupku. Setelah itu gue tuh udah ditagih ke Jakarta, dan akhirnya gue berangkat ke Jakarta. Disitulah struggling itu dimulai. Banyak banget mimpi-mimpi yang gue pikirin itu akan mudah untuk dicapai ketika gue sampai di Jakarta. Dan pada akhirnya ketika gue menjalani itu, ternyata gak semudah itu. Sampai ada titik dan fase dimana gaji gue gak cukup untuk sampai akhir bulan, padahal hidup gue udah pas-pasan banget. Gimana gue harus berjuang ngadepin ini, terus mau minta ke orang tua juga gak enak. So ketika bunda atau ayah gue nanya, gue pasti selalu bilang okay, everything is fine. Walaupun sebenarnya lelah sekali ya untuk berbohong seperti itu, tapi ya begitulah keadaan. Yang penting kita harus usaha, kita harus bekerja lebih keras lagi ya, sepertinya, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dengan segala struggling itu akhirnya gue dikasih project untuk menulis sinetron. Pada saat itu kita dikasih apartemen, gue berenam sama teman-teman gue. Jadi kan kalau sinetron itu kita stripping ya. Di situ gue belajar banget gimana caranya untuk memanage tidur gue dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kita harus bekerja berlari dengan segala pekerjaan yang sedang kita hadapi dengan deadline yang semepet-mepet itu. Tapi pada saat itu tuh gue udah mulai ngerasa jenuh. Gue kayak, apa gue nggak di sini ya tempatnya? Apa gue bukan anak penulisan ya gitu? Sulit memang pada saat itu, tapi gue tetap menjalani sampai akhirnya kontrak gue nggak diperpanjang, dan itu membuat gue tambah struggling lagi. Tapi pada saat itu Karani yang ngebantu gue bikin ide cerita itu ngajakin gue di Festival Film Indonesia sama Jakarta Film Week, dan itu cukup dan lumayan sekali untuk gue bertahan hidup serta mencari relasi yang baru. Pada saat menulis itu sebenarnya gue udah mulai dikontak juga sama temen gue untuk mengurus konten-konten snack konten untuk salah satu OTT di Jakarta yang udah cukup gede. Gue bikin konten untuk dinaikin ke si platform Instagram ataupun TikTok dari OTT tersebut. Dan satu project pertama gue tuh adalah series Private Bodyguard sebagai content creator. Di situ gue nggak nyangka banget ternyata konten gue pecah sampai sekian juta viewers. Dan dari situlah gue kayak berpikir sepertinya gue menikmati sih untuk membuat konten ya. Ketika gue membuat
konten ada satu hal yang bisa gue rasain berbeda daripada gue nulis, yaitu gue bisa mengatur semuanya sendiri. Kayak gue mau konten apa, itu gue yang tentuin. Editannya seperti apa, itu bisa gue edit sendiri, dan lain-lain. Ya walaupun kalau menjadi content creator seperti itu, content maker seperti itu, yang kita butuhin adalah kecepatan dalam berpikir. Ketika nih misal konten lo nggak bisa nih di tag yang ini karena waktunya mepet dan castnya kayak gini gitu, lo harus berpikir gimana lo menuhin angka konten lo itu supaya dapat nih sama KPI-nya. Jadi kayak berusaha buat lari-larian gitu loh. Dan kita harus mikir cepet banget, dan kita harus up to date dengan segala konten-konten di social media. Itu cukup menyenangkan walaupun kita juga lelah ya. Apalagi misalkan nih kita harus nyuri-nyuri waktu di sela-sela break syuting cast tersebut, pasti mereka juga lelah. Tapi tetap gua gangguin untuk membuat konten-konten itu. Tapi ya emang sudah kewajiban dan kebutuhan juga konten-konten seperti itu untuk memberikan konten promo lah jatuhnya, supaya film ataupun series yang lagi ditayangin itu tuh bisa tersebar dengan baik. Nah pada saat itu tuh gue udah cukup struggling, karena menurut gue menjadi freelance di Jakarta itu agak sesak nafas ya. Takut nih tiba-tiba gak ada project, kita kehidupan selanjutnya pakai apa nih makan, pakai apa nih ongkos, pakai apa nih buat bayar kos, yang kayak gitu. Dan selama 1 tahun bahkan 1 tahun lebih itu tuh gue bareng temen gue di Jakarta, gue numpang di sana. Kita beneran susun paku tidurnya. Dia baik banget sih menurut gue, bisa mau menampung orang-orang baru seperti gue di kosan dia. Kita tuh selalu bareng-bareng di sana. Kita tidur bertujuh gitu dengan sempit-sempitan. Terus habis itu kalau gue lagi nggak ada uang ya kita, tapi enggak sih, gue selalu masak dari dulu karena tempatnya sangat proper dan dia punya kulkas. Jadi gue beli di sayur box beberapa sayur-sayur bahkan lauk pauk. Jadi gue akan masak buat kita rame-rame. Hidup pada saat itu sangat sulit sih buat gue, karena ketika lo pengen sesuatu lo nggak bisa ngedapetin itu nih. Hidup gue udah pas-pasan banget. Jadi ketika gue boros, gue akan berpikir nanti kalau gue beli ini selanjutnya gue gimana ya kehidupannya. Gue takut aja gitu loh pada saat itu. Ternyata untuk berjuang di Jakarta semelelahkan ini. Kalau misalkan kita nggak punya mental yang cukup kuat, kita nggak punya tekad yang kuat, dan kita nggak mau usaha yang lebih, mungkin Jakarta bukan tempatnya untuk beradu nasib. Karena di Jakarta semua orang kencang, pace di Jakarta itu sangat kencang sekali menurut gue. Dan ya, Jakarta adalah tempat dimana semua manusia berusaha. Ketika lo pelan, lo akan pelan juga buat dapetin sesuatu. Tapi ketika lo berusaha mati-matian, pasti akan banyak sekali pintu-pintu yang baik dan berkah tentunya untuk lo dapetin rezeki yang lebih lagi. Dan menurut gue, ketika lo ingin ke Jakarta, ketika lo berusaha untuk menggapai sebuah impian di Jakarta, banyak sekali yang harus dikorbanin, banyak sekali hal yang harus lo rasain, banyak sekali waktu tentunya yang dikorbanin. Dan kita itu kadang gak ada space untuk beristirahat. Ketika kita merasa lelah, semua orang lelah. Ketika kita jatuh, semua orang pun jatuh kok di sini. Jadi Jakarta itu tuh emang ngajarin kita buat hidup yang sekeras-kerasnya.
gimana kita berusaha mati-matian, gimana kita berjuang untuk hidup kita, berjuang untuk mimpi kita. Karena ketika lo ngerantau dan lo hidup sendiri di sini, lo akan menjadi pribadi yang harus tahu dengan segala hal. Lo harus paling gampang juga untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar. So, buat lo yang sedang bersiap untuk merantau kemanapun itu, ataupun ke Jakarta juga seperti gue saat ini, nggak ada yang gampang di sini, dan kita nggak bisa nerima enaknya aja kalau di Jakarta. Dan jangan kemakan gengsi, karena di Jakarta ini tempatnya jahat banget. Ketika lo berusaha untuk ngedepanin gengsi lo, ngedepanin gaya hidup lo yang sangat mewah, akan sulit untuk bertahan hidup di sini. Jadi let it flow, nikmatin semuanya, jalani dengan baik. Mungkin ada satu hari dimana lo lelah dan ingin mengapresiasi diri lo sendiri, tapi lo harus tetap tahu gimana batasan-batasan yang harus lo hadapi nantinya, gimana keuangan itu yang harus lo manage juga tentunya. Karena hidup di Jakarta juga tentunya banyak perhitungannya. Jangan sampai nggak punya tabungan, jangan sampai terlalu mikir kalau kita tuh akan selalu baik-baik saja di sini. Enggak. Dan ya, menurut gue ketika lo punya impian, buletin impian lo, buletin tekad lo untuk ngegapai itu. Apapun keadaannya, pasti lo akan bisa dapat dan berusaha untuk ngegapai itu. Oke? Mungkin sekian dulu deh, daripada kelamaan. Ini mungkin adalah secuil cerita dari gue, dan teman-teman bisa dengerin ini, mungkin bisa jadi apa ya, support, bisa menjadi insight baru ketika ingin merantau ke sebuah tempat. Pokoknya manage keuangan, buletin tekad, ya berkorban itu ternyata banyak hal yang bisa dikorbanin gitu ketika kita berusaha untuk menggapai impian kita, seperti berkorban waktu, berkorban usaha, banyak sekali yang harus kita korbanin. Tapi ya, apapun itu berhitunglah, perhitungan, memanage, belajar manage dari sekarang, belajar untuk tidak mengedepankan ego, belajarlah untuk segala hal dalam beradaptasi. So, ya, semangat, dan semoga banyak impian-impian yang bisa kita gapai segera, banyak tujuan-tujuan yang bisa kita dapati juga segera, dimanapun tempatnya, apapun itu negaranya. Semoga banyak hal-hal baik yang selalu dekat dengan kita ya. Dan untuk yang sedang mengalami kesedihan, lelah, gak apa-apa kok, istirahat dulu sebentar sambil melihat semua keadaan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena gak selalu hal-hal baik dan bahagia itu di dekat kita. Akan ada masanya kita lelah, kita jatuh sekalipun. So, semangat, dan sampai jumpa ya. Jangan lupa tersenyum. See you.